Yang ketiga, Al-Qur'an al-Qur'an bis-salah bahwa benar Mustafa asini wadribuhum alaiha wa rumahuna masyar wa qaribu bainahum bil mudajih. Perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ada yang dari kecil, dari SD sudah terbiasa salat? Sudah ya? Semua ya? Ada yang sholatnya begitu masuk rumah baru sholat? Ada? Enggak ya? Ada yang kecil ya? Kumpul mereka bila tinggalkan sholat mereka belum 10 tahun. Ya bapak ibunya katakan masih dalam 3 masih 4 SD yang orang sholat dijawab yang sholat dulu dipukul. Nah pukul maksudnya di bagian yang tidak menyakiti dan pisahkan antara mereka anak laki-laki dan perempuan dalam tempat tidur mereka. Jadi ini pelajarannya untuk kita ya, buat teman-teman sekalian. Pertama, kalau nanti anak-anaknya sudah umur 7 tahun, maka saat itulah diajarkan sholat. Kalau sudah 10 tahun, maka kalau nggak sholat kalau nggak sholat dihukum. Nah, kalau sudah menikah, kemudian anaknya kalau sudah 10 tahun, maka harus sudah tambah aman. Kenapa? Karena anaknya yang perempuan sama anaknya yang laki-laki harus sudah pisah tempat tidur. Jadi dari pelajaran ini saja Rasulullah itu mengajarkan supaya orang Islam itu bersugih. Ya. Kenapa? Karena ketika memulai pernikahan jangan sampai rumah isinya hanya satu kamar dan kamar mandi, sama. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah 10 tahun, lebih harus sudah 10 tahun ini, maka harus tambah kamar. Kalau anaknya sudah 10 tahun lalu dikasih kamar sendiri, berarti orang Islam mereka pemain dulu karena kamarnya bertumbuh dari yang satu kamar, anak ini mau kamarnya berapa? 6 sama bapak ibu ya. Nah gitu ya. Nah, anaknya 10. Semuanya, maksud saya, maksud ramenya, semuanya, masuk Ustaz itu akan kita semuanya. Rasulullah memberi challenge kepada kita. Barang siapa yang sholatnya 40 hari berturut-turut, jadi apabila seseorang yang lalu dia ini keliru dari sini petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada pengetahuan, maka itu hukumnya ya dan siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka pastilah amalan tersebut itu tertolak. Ini dari kaitannya dengan tadi ya,
Selalu ro'aitumuni usolli, maka pastikan sholat kita itu sesuatu yang ada dasarnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari Abu Hurairah, biar lebih singkat ya, artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, kemudian ada seorang lelaki masuk dan sholat. Lalu ia datang dan menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kembalilah, ulangilah, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Kemudian lelaki itu mengulang sholat tersebut yang dikerjakan seperti tadi. Lalu ia datang kembali kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, alaikas salam. Kemudian bersabda, kembalilah, ulangilah sholat, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan orang tersebut. Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah, ini contoh kasus di mana pada saat Rasulullah SAW masih hidup, itu Rasulullah tidak sungkan-sungkan untuk mengajari sahabatnya sholat. Kalau belum betul, ulangi, ya, diulangi sampai sholatnya betul. Nah di sini tidak secara detail menceritakan kesalahannya apa, ya. Artinya kesalahannya bisa jadi gerakannya, ya, bisa jadi bacaannya, bisa jadi juga artinya, ya. Karena pengen segera bertemu dengan Rasul sehingga dia membuat sholatnya terburu-buru. Ya, itu kalau kita dinilai sholat itu 1 sampai 10, malaikat itu sudah punya penilaiannya. Ya, nanti di poin berapa? Sholat subuh misalnya ada 10 gerakan sholat. Nah, ternyata kita ada 5 gerakan yang kurang bagus atau tidak dikerjakan, maka ya nilainya cuma 5 dari 10 setengah, dan seterusnya. Tetapi kita tidak usah pusing dengan itu. Yang penting kita ada panggilan adzan, segera mendirikan sholat. Rajin salam, hidup tenang, berzikir. Yang selanjutnya, qala Ibnu Abbas, laisa laka min sholatika illa ma aqilta minha. Jadi tidak ada bagian bagimu dalam sholat yang kau lakukan melainkan apa yang kau pahami. Nah, di sini ada ayat yang ini turun spesial ketika Sayyidina Ali sedang mabuk, kemudian datang panggilan adzan. Ya. Jadi zaman dulu sebelum Umar diharamkan, itu para sahabat juga ada sebagian yang senang minum-minuman. Dia tidak senang ya pas ada acara ikut gitu. Nah, dikisahkan di dalam asbabun nuzulnya itu Sayyidina Ali dan sekelompoknya, gitu ya, para sahabat itu ada minum-minuman keras. Kemudian turun ayat tentang pengharaman khamr yang redaksinya adalah janganlah kamu mendekati tempat sholat ketika kamu lagi mabuk. Ayatnya gimana? Wala taqrabus sholata illa wa antum sukara. Jangan kamu dekati tempat sholat ketika kamu sedang mabuk. Itu zaman dulu mabuk dalam arti dohir, ya. Tapi kalau arti Mas Leman kan tidak mabuk dalam dohir. Tetapi pertanyaannya adalah ma'akilta, apa yang engkau pahami? Ya. Jadi ini penting. Adalah dalam Allah kita sholat itu lagi berdoa. Nah, ketika berdoa tentu kita harus tahu apa yang harus kita baca. Ya, kita coba dulu. A'udzu billahi
yang menguasai dan pembalasan. Siapa yang menguasai dan pembalasan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian kita declare, kita proklamasi, kita ikrar, kita sumpah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka Allah menjawab doa itu. Ya, dalam hadis qudsi dijawab, yaitu ya sesungguhnya apa yang kamu minta hambaku, ya pasti akan aku kabulkan. Kemudian kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Benar? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdi itu hidayah, petunjuk. Berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasul, para nabi, para ulama, para muslimin, para muslimin, para mukminin, semua yang mendapat fasilitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya apa? Satu kata dan perbuatan. Orang itu kalau mau bahagia itu rumusnya satu, dia satu kata dan perbuatan. Apa yang diucapkannya itulah yang dilakukan. Apa yang menjadi ucapan lisannya itulah yang dikerjakannya. Tapi sebalikannya, jangan sampai kita diberikan oleh Allah jalan yang lain, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jangan sampai kita dikasih jalan orang yang sesat. Orang yang sesat itu senang ngamal, tapi nggak ngerti tuntunannya. Tadi masih akil tak. Atau orang yang dimurkai, orang yang dimurkai itu dia tahu teorinya atau rakamatnya. Rata-rata itu ibadah kita itu di surah. Ya, cuma kalau ibadah kita ada di remaja juga ada. mana? Yang dolin, ya. Orang Arab itu orang Nasrani, kalau yang Mabdu itu orang yang ini ya yang bikin ya. Jadi yang orang Nasrani itu senang amal. Nih orang ngerti ilmu. Bahwa amalan itu harus apa? Didasari dengan ilmu, didasari dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi sama. Orang Yahudi itu tahu teorinya pinter-pinter. Nih malah seneng kan? Udah. Oh ya udah. Namanya Jarponi. Iso ujar, ora iso bangun. Oke, sesi juga untuk saat itu persiapan sholat. Nah, itu secara keseluruhan cukup satu kali saja. Ya, satu kali saja. Cukup satu kali saja. Kecuali berwudu, kalau berwudu memang ya satu. Setelah itu kita ambil lagi, ambil di debu di jendela itu, kita hilangkan lalu kita tiup, ya. Lalu diusap ke kanan, sebelah kanan terlebih dahulu ya, paling atas lalu ke bawah sampai dengan siku. Oke. Setelah siku lalu kembali ke atas, setelah atas baru ke telapak sebelah kiri, kembali ke atas lalu ke bawah sampai ke siku bawah, kembali lagi ke atas. Itu cukup satu kali, dan jangan lupa sela-sela jalannya itu diusap juga. Ya, ya betul. Nah,
Nah, jadi cukup monggo di sebanyak air mandi dulu ya, 3 kali. Setelah itu Silakan hadas basuh wajah juga. Setelah wajah 3 kali juga harus sempurna ya, sempurna keseluruhan ya, jangan hanya di kita itu kita harus sempurna. Setelah 3 kali baru kedua tangan kita seperti tadi tayamum. Jadi dimulai dari sebelah kanan, sebelah kanan sampai ke siku. Diusahakan melebihi, karena kalau kurang malah itu akhirnya jatuhnya makruh. Jadi sunahnya memang siku diusahakan lebihkan. membersihkan Sebelah kiri kemauan selesai 3 kali. kemudian baru berwudu seperti Kalau berhubung wajibnya boleh membasuh langsung kaki. Tapi kalau siang, nah, kita bisa baru membasuh sebagian dari dari yang kulit tengah dulu. rambut kita. Lalu ke telinga cukup 1 kali saja. Setelah itu baru kedua belah kaki dari apa namanya ini mata kaki kita sampai bawah. Itu sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa biasanya kalau wudhu itu. Oke, selanjutnya membasuh tangan sampai ini baru masak ya. Terus sambil bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur. Yang ke hidung namanya apa? Istinsaq. Caranya ada 2. Pertama, dimasukkan dulu ke mulut. Ya, 1, 2, ya, kumur. 1. Terus yang kedua baru istinsaq. Atau langsung istinsaqnya langsung begitu masuk mulut langsung didorong ke atas, jadi langsung masuk air yang untuk kumur dan langsung masuk air untuk istinsaq ya, gitu. Memasukkan air ke dalam hidung nanti sampai gatal jadinya. Nah, itu kemarin ya, selama corona kemarin yang rajin istinsaq ya Allah mudah sehat ya. Amin. Sama ya. Nah, kita dulu itu ya kita dorong pakai istinsaq ini itu mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan virus. Nah, ini caranya 2. Yang pertama sendiri-sendiri kumur, air untuk kumur, selesai kumur baru istinsaq. Yang kedua paket ya, 1 paket. Jadi begitu ngambil sakau itu masuk untuk mulut sambil didorong ke atas jadi tangannya gitu, sehingga langsung masuk ke hidung gitu ya. Oke, sudah. Tapi ini baru sunnahnya ya, baru sunnahnya. Nah, kita masuk rukun wudhu. Rukun wudhu itu membasuh muka, jadi hanya masukkan lagi terus dibasuh mukanya. Muka itu mana aja? Ya, dari apa batas tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau bapak sambil turun, ono. Kalau ibu apa? Yang penting nggak usah turun jilbabnya ya, nanti basah semua. Cukup dari apa batas tumbuhnya rambut semua rata sampai berapa kali? 3 kali. Oke. Terus setelah muka, telapak tangannya gimana? Menghadap dan seperti bertepuk tangan. Ada yang begini loh, ada sholat. Yang betul adalah telapak tangannya dihadapkan ke bukan seperti mau nyakap kan ya, tapi tangannya relax sampai bukan juga megap ya, bukan juga terlalu minggu. Tenang ya. Allahu Akbar. Nah, yang
itu mensedekapkan tangannya. Nah, sedekap itu ada 3 tempat juga, di atas, di tengah, terus dari samping. Jadi apa bacaannya itu ada di sini disampaikan ada 2 versi. Subhana Rabbiyal Azim dibaca 3 kali. Yang secara Atau umum Subhana ada di atas, Allahumma firli di atas, ya. Itu 1 kali boleh. Kemudian ada 3 kali ada yang terus di bawah. boleh Pertama saya yang punya sudah bisa. Nah, yang ketiga, versi ketiga subuh kudus Rabbul Kalau Malaikati kita kondisinya sehat, ya, kuat, itu Jadi ada 3 versi bacaan bacaan dari ketika selanjutnya sesek ya. Ini dari di tengah. Itulah barokah ya. Barokahnya agama Islam ya. Ada banyak pilihan caranya. Kalau pengalaman saya ya, dan teman-teman di bawah yang lain, membaca secara kita lebih nyaman ketika Hamidah. tangannya ditaruh di atas dada. Jadi ada yang di tengah, agak ke bawah. Itu sedekap ya. Kemudian setelah sedekap baca kita sudah Alfa Nasib. Jadi riwayat Imam Hafiz Nasib itu Bismillahnya itu sepaket dengan termasuk 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Bismillahnya itu termasuk ayat dari Alfa Fatihah, maka baca Fatihahnya harus disertai dengan Bismillah. Yang kedua, Bismillahnya dibaca jahar, dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan yang ketiga, ora diwaca bismillah. Itu bisa dilaksanakan bagi yang Al-Fatihahnya itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sujud ya, sujud. Tolong perhatikan ya, ketika kita sujud Riwayat Al-Kisai. diusahakan Jadi dia pada saat Fatihahnya dari tidak Alhamdulillahirabbil alamin. ada memang beberapa Ayat macam 6 ya. yang mana mau tangan dulu ketika menyentuh lantai atau untuk dulu. Biasanya apa? Dia ada 3 cara dalam Untuk tidak mengucapkan, boleh dalam membaca Al-Fatihah. 1, Bismillahnya dulu. 2, Bismillahnya sir. 3, tanpa Aduh, Allah Akbar. Oke. Ini saya Indonesia. Bang Roder, Allah Akbar langsung sujud semua jamaahnya. Subhanallah. Yang belakang Semua latar yang tempat sujud. Baik dia jempol maupun dia tempat sujud semua digalinya. Punggungnya dengan kepala rata. Ayo mbak, yang nomor gadil menake. Ulang. Koreksi ya. Koreksi. Yang nomor gadil koreksi. Ya, kurang dhuwur apa ora? Oke, posisinya. Oke. Allahu Akbar. Lurus, punggungnya lurus ya. Punggungnya lurus. Kepalanya kurang naik. Diangkat. Ini kurang naik. Lutut. Lurus. Punggung sama kepalanya lurus ya.
pribadi yang lebih disiplin? Halo. Siapa yang ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin? Siapa yang ingin menjadi pribadi yang tangguh? Siapa yang ingin mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah? Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya? Siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah? Siapa yang ingin hatinya tenang? Siapa yang ingin wajahnya glowing? Wajahnya terang glowing ya? Siapa yang ingin wajahnya glowing? Siapa yang ingin tubuhnya lebih sehat? Siapa yang ingin membuat ketenangan ketika berada dalam tubuh? Sudah siap masuk dalam tubuh?